Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing tinggi. Penguatan industri galangan kapal nasional, pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan konektivitas logistik, serta tata kelola investasi yang tepat sasaran merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi BUMN melalui konsolidasi industri galangan kapal, penguatan kapasitas PT PAL, kolaborasi antara PT Pelni, ASDP maupun Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyoroti perlunya percepatan peremajaan armada kapal milik PT ASDP maupun Pelni yang banyak melayani penyeberangan umum masyarakat. Banyak kapal yang telah beroperasi hingga lebih dari 30 tahun berdampak pada aspek keselamatan transportasi, efisiensi operasional, hingga biaya perawatan kapal. Perusahaan ini kan sebenarnya sangat penting dalam konteks konektivitas, lalu ekosistem kemaritiman di Indonesia, karena Indonesia ini terdiri dari hampir sebagian besar laut. Nah, tentu Komisi 6 sangat perhatian untuk bisa memberikan dukungan yang sangat kuat supaya ekosistem kemaritiman ini bisa terbangun secara baik. Berupa apa? Berupa dukungan misalnya meminta untuk bikin kajian, contohnya ASDP itu. ASDP itu sekarang PSO-nya masih sekitar 74%. PSDP sama Pelni itu sebagian besar penganggarannya dari PSO. Makanya kemudian harus ada penguatan mereka supaya mestinya mereka kayak ASDP itu mestinya bisa, komersil juga bisa. Tapi harus diganti juga ininya kapalnya udah tua banget, umurnya udah 50 tahunan, itu udah berapa itu. Itu contohnya seperti itu. Termasuk juga dukungan yang kita pengen lakukan adalah contoh yang ada di benua ya, mereka lebih panjang, lebih panjang sehingga akan bisa menambah revenue yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Transportasi laut merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Perlu didukung dengan armada yang andal, aman, dan efisien agar pemerataan pembangunan khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T dapat terwujud. Anggota Komisi 6 DPR RI Inengah Senantara menjelaskan, percepatan program peremajaan armada kapal dan perbaikan infrastruktur transportasi laut akan mampu meningkatkan keselamatan pelayaran secara nasional dan menjamin kualitas pelayanan publik. Dengan diambil alihnya oleh Danantara, peluang untuk ke arah perbaikan baik dari segi regulasi maupun dari segi bisnis ekonomi, ini peluangnya sangat bagus, terutama dengan PT PAL yang menyampaikan bahwa pasar domestik saja luar biasa permintaannya, cuman konsolidasinya yang belum memadai. Nah, dari PT PAL sendiri berharap mendapat dukungan dari Komisi 6, terutama di sektor permodalan. Khusus untuk peremajaan kapal, paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau direhab atau diganti bahkan. Kita jangan membicarakan masalah keuangan, mengabaikan masalah keamanan. Itu nggak boleh terjadi. Safety-nya yang paling utama. Kita siap dukung untuk pengadaan kapal baru ataupun perbaikan-perbaikan. Modernisasi armada akan mendukung target pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing. Dukungan pembiayaan melalui penyertaan modal negara, skema pembiayaan kreatif maupun kemitraan perlu dipertimbangkan agar proses regenerasi armada dapat berjalan lebih cepat. Sinergi antara pemerintah, BUMN sektor transportasi, serta industri galangan kapal dapat ditingkatkan untuk memastikan program peremajaan armada berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.